Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Jeffrey Nurdiansa dari Bogor, Cana. Gue balik lagi bakal sharing-sharing ilmu, bukan ilmu bro, sharing-sharing pengalaman aja seperti biasa yang gue lakuin di rumah, dan juga ya masih mengenai perjalanan duniawi. Dan terima kasih banyak yang udah bantu support gue, like, comment, subscribe di channel Bogor Cana. Yang belum subscribe, ayo bantu tombol subscribe-nya di klik, oke? Jadi kali ini gue bakal bahas mengenai cana eksotis dari Indonesia bro. Jadi gue lumayan tertarik sama cana ini. Jadi beberapa waktu lalu gue adopsi cana ini, dan menurut gue ini salah satu cana Indonesia yang memang patut buat temen-temen koleksi selain Kamaru dan lain-lain kayak gitu. Jadi kemarin mungkin minggu lalu lah gue bikin, jadi gue pengen mendalami juga, pengen belajar dan untuk ikan ini seperti apa kayak gitu. Dan gue pengen share sama teman-teman untuk ikan apa. Jadi langsung aja kita pantengin di videonya, oke? Cekidot. Oke, ini dia ikan yang memukau gua, yang bikin gua sedikit tertarik sama ikan-ikan lokal, yaitu Cana bangkanensis. Nah, ini untuk Cana bangkanensis ini penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi ini salah satu cana yang cukup menarik untuk gua pelihara ya, kayak gitu. Jadi untuk Cana bangkanensis ini gua pelihara ini belum terlalu lama, kurang lebih di 1 minggu teman-teman. Oke. Nah, di sini kita bahas sedikit untuk si Cana bangkanensis ini. Untuk jenis si Cana bangkanensis ini, kemarin sih gua di labelin sama yang jualnya itu green karena mungkin ada beberapa ini ya, ada beberapa jenis gue juga belum terlalu paham, tapi ini yang jelas dari penjualnya dia bilang ini untuk bangkanensisnya, untuk jenisnya ini yang green. Nah, tapi memang untuk yang green ini sebetulnya gue lihat untuk Cana bangkanensis ini ya nanti itu bisa jadi warnanya itu ke kuning atau mungkin lebih ke hijau stabilo ya, kayak gitulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi dari warna yang seperti ini bisa lebih kuning lagi, atau mungkin kuningnya nanti mendekati hijau-hijau stabilo seperti itu untuk nanti finishnya ya, seperti itu. Kemarin sih gua dikasih lihat untuk Cana bangkanensis ini seperti itu untuk finishnya, atau mungkin yang sudah jadinya di alam. Nah, untuk perawatannya sendiri untuk si bangkanensis ini masih sama ya seperti cana-cana yang lain. Jadi dari pemeliharaan air, pakan dan lain-lain itu menurut gua, dan memang gua sharing juga dengan penjualnya, itu tidak jauh beda dari cana-cana yang lain seperti itu. Nah, hanya saja untuk si Cana bangkanensis ini mungkin ada sedikit berbeda dari settingan tank seperti itu. Kemarin untuk pertama gue coba di setting di tangki warna hitam. Nah, untuk dari badannya sendiri itu malah agak gelap teman-teman. Jadi itu dia agak gelap, jadi hampir semua badannya itu hitam, lebih ke coklat sih, cuman gak hitam amat, lebih ke coklat. Nah, itu untuk settingan tangki sangat ngaruh menurut gua. Dan memang setelah gua coba di tangki putih, ini gua tangki putih ya, kanan kiri putih, bawahnya juga putih, dan memang ini gua belum kasih pas settingan pasir, jadi ini masih polosan teman-teman. Ini untuk warnanya lebih ke kuning. Nah, jadi kalau emang teman-teman pengen punya bangkanensis, untuk saran dari gua, untuk settingannya seperti ini, background putih kayak gitu, alas putih. Dan di sini ada 2 pilihan untuk substrat. Jadi kalau teman-teman mau ngasih pasir, itu lebih bagus dikasih pasir-pasir yang cerah
untuk recommendednya itu ada pasir Yamaya atau pasir Bali. Nah itu salah dua ya, bukan salah satu ya. Itu pasir yang bisa teman-teman pilih. Jadi tergantung selera teman-teman. Bisa pakai Yamaya. Yamaya itu teksturnya lebih halus ya teman-teman. Untuk pasir Bali ya itu lebih kasar. Jadi itu disesuaikan sama selera teman-teman. Tapi kalau untuk fungsinya, untuk pasir itu sama. Itu nanti bakal bikin warna si ikan ini lebih cerah gitu. Jadi ini memang untuk tankinya masih gua kasih polos. Karena rencana nanti ini bakal gua kasih under gravel biar nanti pasirnya atau kotorannya ngendap ke bawah. Dan kemungkinan ini gue masih bimbang juga untuk pasir ini bakal gua hajar di pasir Yamaya atau Bali. Tapi sih kalau dengan under gravel ini gue bakal hajar di pasir Bali sih kemungkinannya ya. Nah ini kan sudah mulai respon sih dari awal karena mungkin di sana udah dirawat, tapi ini gua ngambilnya ombyokan ya kayak gitu untuk bangkanya sendiri. Nah, dia udah mulai aktif ya, lebih ke respon tangan sih. Untuk flaring atau yang nyontok itu belum terlalu. Nah ada sedikit tips juga nih dari gua untuk temen-temen kalau untuk memilih Bangkanensis. Mungkin yang kalau warna itu udah pasti ya teman-teman, pasti tertarik dengan warna-warna dia yang cerah kayak gitu. Karena gue pribadi pun tertarik dengan Bangkanensis sebelum dari coraknya, itu dari warnanya yang gue lihat wah cukup menggoda lah untuk di keep di rumah. Dan dengan warna kuning ya kan, dengan settingan tanki yang asik itu cukup menggoda gue itu di warna. Nah selain di warna, teman-teman bisa pilih dot. Jadi ini entah sebutannya dot atau mungkin pattern atau apalah, mungkin ada yang bisa jelasin, bisa di ini. Cuman nih di kayak sini kita deketin ya sedikit ya. Deketin dikit. Nah kayak di sirip-sirip ini nih teman-teman bisa lihat itu ada dot-dot kayak warna hitam dan warna putih. Dan di punggungnya tuh ada dot-dotnya. Nah teman-teman bisa pilih dot yang rame atau yang banyak. Jadi kayak mungkin kayak Putra kali ya, dia punya dot. Nah sebenarnya kalau untuk masalah dot sendiri atau mungkin kayak list yang di tengah tuh yang kotak-kotak itu atau strip itu lebih ke selera sih teman-teman ya. Jadi itu balik lagi sama selera. Tapi menurut gua pribadi dotnya makin banyak itu makin asik sih ya kalau menurut gue pribadi kayak gitu. Jadi teman-teman bisa pilih Cana Bangkanensis ini yang memang dotnya itu banyak atau mungkin patternnya lebih bagus atau apa dan lain-lain lah. Pokoknya kayak di sirip-siripnya nih, ini ada beberapa yang putih, ada beberapa yang hitam juga, macam-macam. Gue juga masih belajar apakah itu karena settingan tanki atau bukan. Tapi yang jelas kalau yang di rumah gue, dia untuk di siripnya ini seperti kayak mutiara-mutiara gitu, kayak asiatica, lebih ke putih. Tapi gue lihat juga ada beberapa yang dia lebih ke hitam teman-teman, kayak gitu. Nah jadi sedikit tips dari gue aja, itu mungkin selera gue ya atau kayak gimana. Tapi teman-teman bisa milih dot ini yang dari kepala sampai di punggung-punggungnya ini lebih banyak kayak gitu. Jadi nanti ketika warnanya naik, kuningnya naik, mungkin itu jadi bahan kontras dari yang kuning terus ketemu hitam yang pekat, itu mungkin lebih asik sih menurut gua ya kayak gitu. Karena untuk dot itu tidak bisa di treatment teman-teman karena memang udah bawaan alam. Kalau warna mungkin teman-teman masih bisa ngejar dengan settingan tanki atau mungkin kasih pakan-pakan yang bagus yang bisa mengandung pigmen-pigmen warnanya, bisa bikin naik. Oke, itu aja untuk sedikit tips dari gua. Nah untuk pakan sendiri di gua ini gua kasih ulet Hongkong, dia mau ulet Hongkong dan udang kering. Jadi gua kasih makan masih di dua pakan itu aja, ulet Hongkong dan udang kering. Gue pun masih ngajarin dia makan pelet, cuman kalau untuk pelet
aja gua cemplungin, dia belum terlalu tertarik teman-teman. Jadi itu masih gua ajarin, gua mix. Jadi ketika dia makan ketika gua ngelempar si udang kering, gua barengin sama pelet, dan itu ada beberapa yang dia makan kayak gitu. Jadi ada beberapa yang dia makan. Awal-awal sih dia nggak langsung makan, hanya makan udangnya saja. Jadi ketika udangnya dimakan, peletnya itu dia lepeh kayak gitu. Tapi untuk kesini-sininya dia udah mulai mau makan pelet, cuman memang belum seganas itu ya makan peletnya. Jadi masih pilih-pilih, dia lebih milih di udangnya kayak gitu. Tapi sejauh ini kan sudah mau makan, sehat, lancar, dan aman. Oke. Nah itu dia, jadi sedikit sharing-sharing gua mengenai Channa bangkanensis ini yang menurut gua pribadi cukup eksotis teman-teman. Jadi ketika teman-teman nantinya punya, gua mungkin sedikit sharing-sharing seperti tadi, dotnya yang bagus kayak gitu. Dan menurut gua ini salah satu Channa yang memang rekomendasi atau mungkin patut teman-teman punya lah kayak gitu. Kalau emang teman-teman gila Channa atau mungkin gila ikan ya, pasti ngeliat ini bakal suka. Atau mungkin teman-teman yang bosan ngelihat ikan-ikan impor kayak gitu, bisa dicoba nih untuk ikan-ikan lokalnya ada di Bangkanensis nih ya. Jadi menurut gua Channa ini cukup menarik. Jadi untuk dari patternnya, dari warnanya, dan dari mentalnya, menurut gua ini nggak terlalu sulit untuk bikin dia sesettle ini. Ini kurang lebih ada di tempat gua baru 1 minggu. Jadi ini koleksi baru gua, yaitu Channa bangkanensis. Nanti mungkin gua bakal update lagi setelah gua kasih substrat, atau mungkin ada perkembangan yang lain, warnanya bakal drop atau nambah cerah. Nanti gua bakal update lagi, oke? Tapi ini Channa yang eksotis banget lah menurut gua. Jadi teman-teman kalau miara ini gua recommended, dan gue yakin teman-teman kalau warnanya udah lebih terang dari ini atau mungkin udah hijau stabilo, gue yakin sih teman-teman pasti banyak yang mulai menggarap ikan ini. Tapi ini salah satu ikan yang recommended dari gue. Oke, itu aja sharing dari gue. Nanti kita bakal update lagi mengenai Channa bangkanensis ini perkembangannya. Oke, itu aja. Thank you. Nah itu dia video dari gua, updatean dari gua mengenai si Channa bangkanensis yang nantinya bakal gua update terus untuk perkembangannya seperti apa. Dan untuk di video ini semoga ada yang bermanfaat buat teman-teman, ada yang bisa ambil. Dan juga gua selalu pengen ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah bantu like, comment, subscribe, yang belum subscribe bantu subscribe ya teman-teman. Dan juga pesan dari gua tetap rawat ikannya dengan maksimal ya, karena nanti jika teman-teman rawat ikannya dengan maksimal, gue yakin ikannya pun akan memberikan sesuatu yang bagus gitu, atau sesuatu yang memang sesuai apa yang kita pengen seperti itu. Itu aja updatean dari gue. Terima kasih banyak. See you next time. Mohon maaf jika